Kita lihat. Setelah dijelaskan ini semua, dibuktikan bahwa itu yang kamu haramkan itu tidak ada dasarnya, mereka bungkam. Allah terus memberitakan pada Nabi, itu bungkamnya cuma sebentar. Tidak lama, dia akan berkata begini. Ya kan? Saya qulu, mereka akan berkata begini. Jadi waktu turunnya ayat itu mereka belum berkata. Nah, itu sebabnya ada sementara ulama berkata begini. Kita lihat dari kata saya qulu. Dia berkata bahwa ini membuktikan kebenaran Al-Quran yang kebenarannya dibuktikan oleh orang musyrik sendiri. Karena orang musyrik kalau dia mau buktikan bahwa Quran salah, ya toh, dia akan berkata, saya tidak pernah berkata begitu. Atau dia diam saja. Kalau dia diam saja, kan orang lain terus berkata, coba lihat Quran bilang dia mau berkata begitu, padahal tidak, ya kan? Tapi mereka itu memang mengucapkan yang demikian. Dari mana itu? Karena Allah yang tahu, oh ini nanti akan berucap begini. Jadi sebelum mereka berucap, Allah sudah berkata, hati-hati. Sama halnya dengan kiblat. Sayqulus sufaha ma wallahu, itu belum diucapkan, tetapi sudah diberitakan oleh ini akan berkata begini nanti mereka. Ya toh? Jadi itu arti sayqulu. Oke. Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha mengetahui sehingga dia tahu apa nanti yang bakal dia ucapkan itu. Silakan Bapak. Saya Samsul Anwar, Pak Quraisy yang terhormat. Saya mau bertanya. Tadi Bapak menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu sangat sayang dan kasih kepada kita orang muslim. Tetapi saya pernah menemukan di ayat lain yang Allah berfirman kepada orang Yahudi itu wa anni faddaltukum alal alamin. Nah, ini agak sedikit kontradiktif dengan penjelasan Bapak ini, tolong penjelasannya. Terima kasih. Oh iya, kontradiktif. Oke. Kalau saya berkata begini, orang tua Anda itu sangat kasih pada Anda. Baru saya berkata lagi, Anda itu diistimewakan terhadap yang lain. Itu kontradiktif atau tidak? Tidak. Kontradiktif atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak kontradiktif. Allah Maha Kasih. Kasihnya itu tidak terbatas. Kasihnya itu kepada muslim dan non-muslim, kepada yang durhaka dan tidak durhaka. Kepada yang durhaka, kamu tidak langsung dihukum, tapi diberi tangguh supaya kamu bertobat karena kasihnya. Kalau orang Yahudi, terus ada cerita lain lagi. Kamu itu, Allah itu Maha Kasih kepada kamu, sehingga kamu dipilihnya menjadi orang-orang yang paling hebat pada masa kamu. Pada masa orang Yahudi itu, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ya kan? Tuhan memberikan kasih, tidak perlu dipertentangkan. Itu juga bagian dari kasih Tuhan. Ya. Jadi tidak bertentangan kan? Oke, baiklah. Ya, kita kembali lagi di tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya atau Bapak? Ya, silakan. Nama saya Ambar Dewi, Pak. Pertanyaan saya Pak Quraisy, ada yang mengatakan bahwa sesuatu diharamkan karena ada unsur negatif di dalamnya. Terus apakah benar demikian Pak? Jika demikian adanya, apakah kalau unsur negatif itu dihilangkan, maka sesuatu itu hilang keharamannya? Oh ya. Betul. Tidak ada yang diharamkan Allah kecuali bahwa apa yang diharamkannya itu buruk atau berbahaya buat manusia. Tidak semua pasti. Nah, hanya persoalannya sekarang, ada yang kita tahu sebabnya, ya, ada yang kita tidak tahu sebabnya. Imam Ghazali ada bercerita begini, ada seorang bapak sebelum meninggal berpesan pada anaknya, nak, ini rumah kamu tinggali, kalau kamu punya rezeki pugar. Bapaknya meninggal, dia pugar rumahnya, di belakang rumahnya ada tanaman. Dia lihat, wah ini tanamannya udah kuno nih. Dia tebang juga. Begitu dia tebang, muncul ular.
Mau terekam dia. Rupanya anaknya tidak tahu bahwa ayahnya melarang menebang itu karena ada ular. Maka dia, ini katanya Imam Ghazali, karena itu kita harus hati-hati di dalam menetapkan ini sebab dan ini bukan sebab. Itu sebabnya ulama membedakan antara apa yang dinamai hikmah dan apa yang dinamai illah. Sebab yang jelas itu yang menjadikan kita berkata, oh ini tidak boleh. Sebab yang jelas itu yang menetapkan hukum. Kalau sebab yang jelas itu sudah jelas dan sudah tidak ada, boleh. Ya kan? Tapi hati-hati. Jangan sampai itu bukan sebab yang jelas, ya kan? Ya, ini mungkin pembahasannya misalnya daging babi, katanya ada cacing pita. Unsur cacing pitanya sudah tidak ada. Tapi apa itu pasti? Nah, itu kan yang kita tidak tahu. Misalnya. Kita tidak tahu itu. Ya, baik. Wah, jadi makin jelas. Silakan Bapak. Nama saya Muhammad Sahrul. Pak Quraisy yang saya hormati. Di dalam surah 147 itu terdapat kata Zur-Rahmah. Kemudian pada ayat sebelumnya juga ada kata Allah Maha Kaya dan Zur-Rahmah. Itu bagaimana hubungan di antara keduanya? Kemudian bagaimana cara memahami kedua kata tersebut? Terima kasih. Allah Maha Kaya dan Zur-Rahmah, ya. Zur-Rahmah. Iya, saya dalam episode yang lalu, saya tidak ingat kapan, itu saya katakan maksud kayanya Allah itu dia tidak butuh. Karena segalanya dia udah punya. Tidak butuh apa-apa. Dan dia Maha Kasih. Ada orang yang, kalau manusia nih, yang kaya, tidak butuh apa-apa tapi punya kelebihan, kikir. Ada enggak? Dia punya itu, dia masih kikir, dia masih kejam, dia masih ini. Allah menggambarkan, dia tidak butuh apa-apa. Dia bisa tidak pedulikan kita. Ya. Tapi dia Maha Kasih. Itu ibadah, kata Allah, bukan buat dia. Tapi buat manusia. Dia jaga dirinya. Itu yang haram, itu tadi Bu. Itu pasti ada keburukannya buat kamu. Nah itu. Al-Ghani Zur-Rahmat. Maha Kaya, Maha tidak membutuhkan sesuatu. Tapi dia. Saya kira itu ya. Jadi kalau nggak ketemu jawabannya sami'na wa ata'na aja ya. Aku dengar dan aku taat ya kan. Tapi kita yakin bahwa itu akan ada. Pak Quraisy, apa yang bisa kita simpulkan Pak Quraisy? Yang kita bisa simpulkan saya kira hati-hati ya. Yang melanggar bisa berakibat adanya larangan-larangan konsekuensi dari pelanggaran itu satu. Yang kedua saya kira jangan pernah mempersamakan antara izin Allah dan restu Allah. Allah mengizinkan adanya pelanggaran tapi itu tidak direstui. Betul? Yang ketiga bahwa nanti ada bukti yang sangat jelas yang menjadikan semua yang berdosa sadar bahwa memang dia salah. Bukti itu paling tidak akan terlihat nanti di hari kemudian. Saya kira. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di studio, pada alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam Jatinegara Kaum. Saya David Alik undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.